Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awan nasara ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, Bapak BKM yang saya hormati, Ketua Forum Dai Daiyah Sumatera Utara Al-Mukarram Al-Hajj Abangda Husin Al-Mahalli, yang saya hormati Al-Ustadz Moderator Al-Ustadz Abdul Majid Amar, semua orang-orang tua saya, para tuan-tuan guru sekalian, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Agak sedikit mendung, tetapi Bapak Ibu kita semua tetap semangat untuk mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan Allah tetap mengkokohkan, meneguhkan hati kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah agama di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di belakang, suara saya dengar Bu? Bapak-bapak yang di sebelah, suara saya dengar Pak? Alhamdulillah, sebab pernah saya mengisi pengajian panjang lebar sampai 4 jam. Rupanya saya tengok memang dari jauh jamaahnya tertidur, mikrofonnya mati Pak. Jadi saya merepet sendiri di masjid. Bapak Ibu jamaah, orang tua kami yang dirahmati Allah, maka bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia ada namanya qadhayatul ummah. Manusia ini punya masalah banyak dalam hidup. Sampai sekarang ini masalah kita tak pernah selesai. Sampai masalah yang besar, virus tak habis-habisnya. Tapi alhamdulillah saya lihat tadi, saya tanya Bapak BKM, Pak, di masjid ini kita sudah boleh salaman? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Bisa salaman Pak ya? Iya, ada di masjid lain masih request sama ustadznya, Ustadz nanti nggak boleh salaman kita. Menjaga-jaga Pak, menjaga-jaga adalah satu kewajiban kalau dalam usul fikih. Menjaga kesehatan, menjaga diri. Nah, manusia punya masalah banyak, maka disebut dengan qadhayatul ummah. Ada yang disebut dengan penyakit hati.
Penyakit hati itu jamaah sekalian, kalau kita pernah dengar satu lagu yang disampaikan oleh Opik, itu adalah salah satu hadis yang disampaikannya. Maka kalau manusia punya penyakit hati, kita punya obat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, kalau anaknya sakit, istrinya sakit, suami sedang sakit, maka sibuk kita akan bawa ke dokter, tanya apa sakitnya. Dokter pun kadang tak tahu sakitnya, kita sampaikan dulu baru tahu penyakit. Namanya penyakit jasmani. Ternyata dalam diri manusia ini tersimpan dalam hati ada juga namanya penyakit hati. Ini yang disebut dengan masalah umat atau qadhayatul ummah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah sakit hati. Banyak kita lihat kalau ada orang sakit hati, wallahu alam macam mana sakitnya itu, maka dibuatnya lah status di media sosial, diungkapkannya perasaannya di situ. Pernah lihat seperti itu, Pak? Ibu sakit hati sama bapak, dibuatnya status di situ. Aku sakit hati betul. Tadi uang belanja biasa kasih 100.000, ini dikasih 30.000, dibuatnya status di media. Boleh itu, Pak? Nah, bapak pula begitu kebalikan. Ibu harusnya kerja balik pukul 5, ini sampai pukul 10 malam tak balik-balik. Ini istriku, ini apa? Istri aku apa istri orang ini? Nah, ini Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, ada penyakit yang bersarang di hati, jangan buat status di media. Buatlah status itu, tanyakan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di media, Bapak, siapa pembuat Facebook? Bapak tahu siapa pembuat Facebook? Ini kita pandai buat status saja ini di Facebook. Ibu tahu siapa pembuat Facebook? Agak susah nyebut namanya. Mark Zuckerberg. Untung enggak Mark ditabok kan. Nah, ini yang membuat Facebook. Orang Eropa sana. Apa kata Mark ini, Bapak? Banyak orang yang buat status di media, mohon maaf saya tak bisa mengabulkan doa kalian, katanya. Ini jamaah sekalian. Jadi jamaah dirahmati Allah, ketika ada penyakit hati kita yang sedang bersarang, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya yang dikasih resep oleh Rasulullah SAW apa, Pak? Obat hati apa? Kan sering dinyanyikan tuh, obat hati. Satu kata Rasulullah SAW, apa? Sholat malam. Sholat malam itu maknanya sholat tahajud. Dirikan sholat tahajud. Jangan lagi ada perlunya saja kita baru sholat tahajud, Pak. Ada orang sholat tahajud itu lagi perlunya saja. Dia mau naik pangkat, dia mau jadi kepala sekolah, anaknya mau naik kelas, anaknya mau lulus kuliah, baru dia sholat tahajud. Itu berarti sama Allah lagi perlunya saja. Maka kita bangun sholat tahajud, menangis kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pinta pada Allah. Kita sudah menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah menyembah, tekun kita bangun ibadah tiap malam, maka boleh kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in. Jangan dibalikkan, Pak, ini minta saja, minta banyak. Tapi menghadap Allah tak pernah. Mendengar pengajian jarang. Maka jamaah sekalian, obat hati itu. Yang kedua, jamaah sekalian, saya mau sampaikan sebenarnya kita supaya berkumpul di sini lebih banyak lagi di Rabu yang akan datang. Yang kedua, dekati orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang baik. Ada terkadang soleh yang belum soleh. Soleh itu solahun, kebaikan, ya saudara. Baik, kita yang mengaji ini orang-orang baik mudah-mudahan. Maka berkumpullah dengan orang-orang baik. Kan benar.
Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kan pasangkan itu orang baik dengan orang baik. Zina dengan penzina laki-laki, penzina laki-laki dengan penzina perempuan. Orang baik pasti akan dapat dengan orang baik. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, ini yang harus kita lakukan setiap maghribnya. Kalaupun ada subuh di masjid ini, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka saya mengajak diri saya juga sebagai yang lebih muda dari Bapak Ibu sekalian untuk terus mendengarkan pengajian tausiah, mengobati hati kita. Orang yang jarang mendengarkan agama, maka membeku dan sempitlah hatinya. Kalau sudah sempit hati Bapak, merasa diri paling benar, tak pernah bersilaturahim, tak mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, membeku hatinya, muncul rasa sombong, omongan kula yang paling benar katanya. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita tetap teguh melaksanakan pengajian-pengajian. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah, makna-maknanya. Mungkin sebelumnya para ustadz sudah menyampaikan, bapak-bapak sekalian juga sudah paham, hafal ayat-ayatnya Pak yang berkaitan dengan hijrah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hijrah, peristiwa hijrah Rasulullah SAW, juga bagaimana Rasulullah membangun suatu masyarakat yang baik yang disebut dengan masyarakat Madinah. Bapak Ibu pernah ke Madinah Pak? Berdoa pada Allah, mudah-mudahan virus ini selesai, tahun depan kita bisa sama-sama ke Madinah. Bukan Madinah Mandiling Natal Pak, kalau itu kampung halaman kita itu kan. Ini Madinatul Munawwarah. Nah, kalau Tuan Haji, ketua kita sudah berhaji tahun semalam, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita pula yang menyusul. Madinah, ada namanya Madinah. Medan itu Pak, ini sudah masuk di Serdang. Medan diambil dari kata madani. Dalam ilmu budaya itu ada disebut dengan kalimat madani. Madani itu diambil dari kata Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Yasrib. Nama Yasrib itu nama seseorang yang menemukan kota Madinah itu dulu sebelum datangnya Rasul, maka disebut dengan nama Yasrib. Kan biasa kita gitu Pak. Tembung ini siapa yang memberi nama? Biasanya nama orang yang menemukan jalan ini dibuat nama dia. Jalan M. Saman. Nah, itu nama orangnya dulu itu yang pertama jumpa di situ. Nah, begitulah di sana. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ayat tentang hijrah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini kita orang yang beriman Bapak Ibu sekalian karena mau mengaji. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu sebelum dia hijrah, maka kita pahami bahwa orang yang beriman itu supaya kokoh imannya, rajin ke masjidnya, mau ke masjid ketika subuh, maka Allah uji dalam hidupnya dulu. Ahasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira dirimu sudah beriman, jangan kamu mengira dirimu sudah baik sebelum Allah uji dalam hidupmu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Maka orang yang dalam proses dekat dengan Allah, beribadah yang kuat seperti Bapak Ibu sekalian, maka Allah uji dalam hidupnya itu. Terasa itu biasanya Pak, biasanya kalau kita memulai ibadah ini baru-baru awal ke masjid, terkadang ada ocehan-ocehan orang Pak. Jangan dengarkan kali. Ada Pak, kalau ada orang ngoceh kita sebelah kiri, nah itu tengok. Umurnya udah 70 wajar lah dia ke masjid katanya kan. Padahal umur bapak tuh udah 75 udah. Ya kan? Dibisikkannya ke telinga kita. Agak samar-samar dengar Pak. Kalau bisikkan ke telinga siapa tuh Pak?
Setan kata bapak. Jadi diam aja kita, Pak. Kalau ada orang bilang gitu, ini setan. Tapi dalam hati saja, Pak, jangan kuat-kuat. Nanti ditamparnya bapak nanti. Jamaah sekalian rahmati Allah, orang beriman itu diuji oleh Allah dalam hidupnya supaya naik kelas. Bapak kalau mau naik pangkat jadi kepala sekolah, maka ada sertifikasi, ada pelatihan guru. Anak kita kalau mau naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, maka ikut dulu ujian, baru naik kelas. Makin tinggi kelasnya, maka akan makin tinggi ujian dari sekolah. Begitu jugalah kita dalam hidup. Kalau kita beriman kepada Allah, ingin dekat pada Allah, taqarrub, maka Allah akan makin uji dalam hidup kita. Ujian itu terkadang Bapak datang dari hidup kita macam-macam. Apa ujian Pak datang dalam hidup kita? Terkadang ujian itu datang dalam hidup kita ekonomi. Ini masa-masa 3 bulan sampai setengah tahun dah, Pak. Anak kita tak sekolah, kadang naik darah, Bu, ya. Anak tak sekolah di rumah saja. Dengar kalimat daring, ibu sering bilang darting katanya. Dibalik-balikkan kalimat. Ya, Zat. Ini apa? Muncul, hilang rasa sabar. Padahal kata Allah di belakang ayat wabasyiris sabirin. Nah, ini yang mau kita kuatkan dalam hati. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, diuji oleh Allah. Ekonomi susah, terkadang kita di PHK, dagangan di depan rumah tak laku, jual mie sop tak ada yang beli. Ini jamaah sekalian, anak tak sekolah. Ada kemarin itu daerah Bilal sana sampai demo guru-guru, demo wali muridnya semua. Tak terdidik di rumah, Pak. Habis paket 50 giga, 20 giga 1 bulan, udah kalah dengan ayahnya. Nah, ini jamaah sekalian. Tetap tanamkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Sapu dada. Wabasyiris sabirin. Tetap bersabar jamaah sekalian. Kadang ujian datang dari Allah. Kalau kata Zainuddin MZ Kiai almarhum, ujian itu datang dari 4 penjuru mata angin. Dari depan, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari belakang datang. Semua datang. Depannya jabatan, sebelah kanan nih istri kita. Kadang istri kita mau kita ajak ngaji, yuk lah Bu, ngaji malam Rabu, ustadznya ganteng. Ada promosi gitu. Tak ada, tadi aja. Nah, ini jemaah sekalian. Ibu ngajak bapak ngaji. Kadang bapak ngajak ibu ngaji. Subuh-subuh ibu ajak bapak kalau ada pengajian di masjid. Kalau tak mau bapak mengaji, ibu, bagaimana cara ini? Kalau subuh tak mau ngaji, Pak, ada ustadz tuh di masjid kita Al-Falah, datang ikutlah Pak, tak pernah ngaji, itu malu sama bapak yang sebelah. Mulailah ibu buat siasat, ambil air segayung, kalau bapak tak mau bangun itu aku siram pakai airnya segayung. Ngapa ibu siram aku, kata bapak. Daripada bapak disiram pakai api neraka, bagus aku siram bapak pakai gayung ini. Nah, itu siasat Bu ya, sampaikan sama bapak. Tapi jangan saya yang bilang. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah. Bangunkan bapak mengaji dan sholat. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Maka ini ujian. Ujian datang dari anak juga sebelah kiri. Ujian datang dari anak jamaah sekalian. Anak juga susah terkadang dididik. Perintah Allah Subhanahu wa taala kita suruh kalau dia sholat, maka jamaah sekalian dalam Islam ini ada namanya al-mukallaf. Pembebanan. Ada hukum wajib, sunnah, makruh, ibahah, haram. Ini hukum taklif, mukallaf yang sudah dibebankan sama kita, yang sudah dibebankan sama bapak ibu sekalian, wajib hukumnya jangan tinggalkan. Anak kalau sudah mulai, kata Rasulullah SAW, umur 7 tahun, didik dia, didik terus. Dari kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa. Kita bapak, kita ibu menjadi orang tua. Maka orang tua
yang disebut juga sebagai pimpinan, cerminan dalam hidup keluarga. Kalau bapak sholatnya rajin, tepat waktu ke masjid, ajak anak dari umur 2 tahun sampai dengan besar, maka mudah-mudahan anak itu sholatlah. Kalau ibu pakaiannya bagus di rumah, hijabnya tertutup, tidak memakai tali satu, maka mudah-mudahan anak pun sopan pakaiannya. Maka pepatah yang saya sampaikan tadi, dari kecil akan ikut Bapak Ibu sekalian. Terkadang didikan, terkadang cobaan itu datang dari anak kita. Maka perintah Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, jangan takut pukul anak jika tujuan untuk mendidik. Karena perintah Allah, perintah Rasulullah SAW dalam hadis, wadrabuhunna. Kalau anak umur 10 tahun tak mau sholat, pukul dia. Karena Islam itu sifatnya memaksa dalam ibadah. Jamaah sekalian, tak ada istilahnya oh hidayah. Dia mau pakai jilbab, tunggu hidayah Allah. Dia mau sholat ke masjid, tunggu petunjuk Allah. Kalau dia udah mati baru datang petunjuk Allah, gimana? Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu, Islam itu kalau berkaitan dengan hukum mukallaf, maka wajib disuruh dia, paksa dia beribadah. Ini jamaah sekalian, supaya Islam itu kokoh. Hadirin jamaah, orang tua saya yang dirahmati Allah. Ini saya awal-awal kemari Bapak Ibu bukan mau marah-marah. Ini untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Hadirin jamaah sekalian, ini ujian datang dari hidup. Sekarang ini cobaan Bapak Ibu cukup besar datang dalam hidup kita, yang namanya corona tak habis-habis. Bukan hanya di Tembung saja, bukan hanya di Medan saja, bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia sedang mengalami. Maka sabar itu hati kita bisa kita luaskan Bapak Ibu sama. Kalau susah hidup sekarang ini, saya rasa bukan kita saja yang susah. Semua orang mengalami kesusahan. Saya dengar informasi Pak, mudah-mudahan ini janganlah jauhkan dari kehidupan kita. Sampai tahun 2020 akhir, kalau ini dibiarkan saja, kalau ini tetap begini keadaan, maka negara kita akan mengalami resesi. Kalau bahasa kita macam bangkrut Pak. Wallahu a'lam apa solusi. Yang penting kita semua umat Islam tetap berdoa pada Allah. Doa Pak, yakin, jangan tak yakin, yakin. Ana inda zanni abdi bih, dalam hadis qudsi. Doa itu Bapak Ibu harus yakin. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Tapi cara doanya lemas betul Pak, macam puasa seminggu. Tak semangat dong, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan dikabulkanlah doaku. Kabul nggak ya? Tak yakin. Ana inda zanni abdi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini apa yang disangkakan oleh hambaku saja. Kalau dia dalam sangkaannya doa itu baik, dikabulkan Allah, maka kabulkan. Kalau tidak baik pula tak yakin, maka tak dikabulkan. Maka kita selalu bersangka baik dan yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi. Tetap berdoa dan usaha Pak. Jangan juga kita berdoa saja di masjid, 24 jam di masjid berdoa terus, tunggu turun duit dari langit, tak mungkin. Tunggu bantuan datang yang 600.000. Mana Pak? Ada dapat 600.000 Pak? Belum dapat. Kan usaha juga itu, kumpulkan KTP, saudara. Kumpulkan KTP, banyak berkasnya lagi Pak. Urus lagi ke BPJS, Ketenagakerjaan, baru dapat 600.000. Kan usaha juga. Mau dapatkan duit yang selama 4 bulan nih. Usaha Bapak Ibu. Umat Islam itu dia harus strong. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, harus kuat, harus progress, harus move on kata anak muda. Jangan loyo. Maka harus semangat mencari nafkah. Ini jamaah sekalian rahmati Allah. Maka oleh karena itu ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hajaru. Setelah tahap ujian datang, nah kita masih dalam ujian ya. Banyak, ini kalau diceritakan bisa sampai 2 jam lagi nih Pak. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Iza asaddal bala'il abya, thummal amsalu fil amsal. Iza asaddal bala'il abya, thummal amsalu fil amsal. Dalam hadis Rasulullah. Yang paling berat ujiannya siapa Pak? Kita ini belum berat ujiannya. Biasa-biasa aja nih Pak. Maka kata Rasulullah yang paling berat ujiannya Nabi. Iza asaddal bala'il anbiya. Nabi banyak berat ujiannya.
Nabi Adam, Nabi Nuh, baca Pak sirah nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi itu baca. Nabi Nuh, anak istrinya tak mau patuh. Nabi Ibrahim, bapaknya menyembah berhala, pembuat berhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya, saudaranya tak mau masuk dalam Islam. Dekat Rasulullah ada pamannya udah goro-goro, ada pula Abu Sofyan di situ. Nah, ini jadi setan memang. Ya kan? Rasulullah suruh pamannya untuk bersyahadat, tidak bisa. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi semua orang-orang beriman, termasuk Nabi, akan diuji. Summal amsalu bil amsal. Termasuklah kita ini, orang yang serupa dengan Nabi, orang yang ngikut dengan Nabi. Maka beruntung jamaah sekalian kalau kita diuji oleh Allah. Beruntung kita diuji Allah dalam hidup. Orang yang tak diuji Allah, khatamallahu ala qulubihim. Dengar pengajian, itu Ustaz masih muda lagi, tak ada tuh salah. Itu Ustaz tuh baru tamat kuliah, udah pandai-pandai ceramah. Udah mulai nih Pak, udah mulai lentur imannya, naik turun macam ombak. Mulailah. Siapa yang mengawali menutup hatinya, tak mau mendengar, tak mau melihat? Kita sendiri. Maka Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Tak mau mendengar. Tutup Allah hatinya. Maka jamaah sekalian, hati-hati kita. Kalau sudah tertutup Allah, kalau sudah Allah yang menutup hati kita, apapun yang kita dengarkan, apa yang kita lihat dalam kehidupan nasihat, tidak bisa masuk ke hati lagi. Ada manusia seperti ini? Ada jamaah sekalian. Ada masa Rasulullah seperti ini? Ada. Ingat Pak sejarah dalam Al-Quran, sejarah masa Rasulullah dan tertuang dalam Al-Quran. Ada pada saat itu orang-orang yang menantang Rasulullah SAW untuk membelah bulan. Bulan terbelah dalam surah Al-Qamar, wan syaqqal qamar, ayat pertama. Bulan terbelah Pak. Tapi karena hati mereka sudah tertutup, apapun yang terjadi, mau kiamat pun pada hari itu. Nah ini Pak, kita ada musibah macam-macam datang. Ini musibah tak habis-habis lagi. Tapi mudah-mudahan kita janganlah seperti orang jahiliyah, seperti masa Rasulullah. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Hadirin jamaah sekalian, orang tua saya yang dirahmati Allah. Maka setelah proses ini wahajaru, kata Allah. Wahajaru hijrah. Hijrah ini sudah dimaknai para ulama bahwa kembali dari tempat yang kurang baik menjadi tempat yang lebih baik. Dari Mekah, orang-orang Quraisy jahiliyah disebut oleh ulama, masuk kepada penduduk Madinah, kaum Ansor. Kaum Ansor jamaah sekalian. Ini yang menyambut Rasulullah. Dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat pernah berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ada namanya Raja Najasyi. Tapi keadaan belum beruntung juga pada saat itu umat Islam Rasulullah. Maka hijrah yang satu lagi, pada saat itu memang keadaan di kota Mekah, orang-orang Quraisy menindas umat Islam, membunuh, memboikot ekonomi, maka keadaan tidak beruntung, berangkatlah mereka. Perjalanan hijrah ini jamaah sekalian luar biasa. Ulama memahami disebut dengan hijrah makaniyah. Dari tempat ke tempat. Perjalanan hijrah ini Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ke Mekah, berapa ratus kilometer lah dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Kalau perjalanan naik bus, memang 8 jam perjalanan. Itu kalau jalannya mulus saja. Ini berjalan Bu, bukan hanya laki-laki pada saat itu, perempuan pun ikut berhijrah. Ada namanya Asma binti Abu Bakar, ada namanya Ummu Salamah. Sampai melahirkan di jalan Bu, melahirkan di jalan pada saat itu. Kalau saya tidak salah nama perempuannya Ummu Salamah, melahirkan di jalan. Lahir seorang anak, diberilah oleh Rasulullah anak itu nama Abdullah ibnu Zubair.
Tidak ada makanan yang masuk selain dari kunyahan Rasulullah SAW yang menjadi sunnah kita kalau ada anak lahir kasih manis, kasih ke mulutnya bu. Jangan kasih kurma sebiji, tercekik budak itu. Ini sunnah Rasulullah SAW. Lahir di perjalanan bu. Kalau kita baca buku dakwah lil mar'ah, ibu baca buku dakwah lil mar'ah, dakwah perempuan yang ketika hijrah pada saat itu membantu suami untuk berhijrah. Kalau kita saat sekarang ini bu, mudah saja, komunikasi mudah, berangkat ke Mekah mudah, semua yang penting banyak duit. Tapi masa Rasulullah SAW, Rasulullah 3 hari di Gua Sur sampai dipatuk ular gigi, dipatuk ular kakinya Abu Bakar Siddiq. Asma binti Abu Bakar ngasih makanan. Abdullah bin Abu Bakar pada saat itu memberi informasi. Ini pejuang-pejuang Islam pada saat itu. Ini disebut dengan jahadah, mujahid, bersungguh-sungguh dalam Islam jamaah. Ini hijrah mereka. Apalagi kita bu. Maka kita samakanlah, kita bandingkanlah. Kalau Rasulullah dan para sahabat perempuan-perempuan pada saat itu perjalanan jalan kaki sampai melahirkan di tengah jalan, maka bapak ibu sekalian kita semua pergilah ke masjid dekat rumahnya, sebelah masjid rumah kita, langkahkan kaki itu, kuatkan kokoh jamaah sekalian, hilangkan rasa malas. Kadang yang lebih-lebih dalam hidup kita ini bapak ibu, malasnya berlebihan, sakit sikitnya, malasnya yang banyak. Ini jamaah sekalian rahmati Allah. Biasakan dalam ibadah itu terkadang kita pertama ada malu-malu, yang kedua datang kewajiban, wajib saja, terbiasa saja bangun. Ada orang begitu, mak saya bapak ibu sekalian dulu disampaikan sama saya, kalau umi ini 0 katanya, entah kalau tak sembahyang subuh tak sodap aja rasul. Itu kalau bahasa batu bara kami pak, tak sedap saja rasanya. Kalau tinggal salat subuh, tinggal sikit saja tak sedap. Ini jadi kebiasaan jamaah sekalian, kewajiban kita, udah wajib saja. Baru terakhir kita berharap pada Allah, imanan wahtisaban, mengharapkan nilai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah. Masih ada waktu kita pak? Masih ada lagi. Bapak ibu jamaah sekalian, ibu ada yang tidur bu? Jangan menyender bu, supaya semangat sedikit. Nanti balik baru senderkan badan tuh. Jamaah sekalian rahmati Allah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, hijrah belajar kepada Rasulullah dan para sahabat. Wajaharu wahajaru wajahadu, bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Jangan setengah-setengah pak. Berislam jangan setengah. Ada namanya Islam KTP, ada namanya Islam identitas, ada namanya Islam keturunan. Nenek moyang saya Islam semua sampai saya, tapi sembahyang tak pernah. Ini Islam keturunan, jangan seperti itu. Makanya terkadang kita lihat ada seorang yang baru masuk Islam, mu'allafi qulubihim, lebih kokoh imannya daripada kita yang sudah Islam keturunan dari nenek moyang kita. Betul pak? Ada seperti itu. Mu'allaf kuat. Coba kita lihat. Ada yang perempuan dari Korea. Ini yang cantik nampak saya. Itu kuat. Sampai hijrah dia ke Malaysia, sampai dia ke Jakarta, hidup sendiri tanpa orang tua. Demi apa? Demi Islam. Masa kita yang sudah keturunan kita Islam semua, keluarga kita Islam tidak bisa semangat? Maka jamaah sekalian rahmati Allah, Islam itu harus jahadu, bersungguh-sungguh dengan agama Islam. Jangan Islam identitas, jangan Islam KTP, jangan Islam keturunan saja. Ini jamaah sekalian. Maka kata Allah, lanjutkan ayat ini jamaah sekalian, wajahadu bi amwalihim. Maka kalau Islam sudah bersungguh-sungguh, kita diawali dengan Bapak Ibu, kita ini memang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Tapi juga disuruh Allah untuk hal yang muamalah, cari nafkah pak. Dari pagi sampai sore kita cari nafkah. Malamnya kita mengaji, didik anak, begitu. Jangan cari nafkah saja, makan saja. Kalau makan saja kita cari pak 24 jam, sama seperti hewan.
Makan cari makan, malam tidur. Makan cari makan, malam tidur. Ibadah, bergaul, silaturahim. Hakul muslim alal muslim, itu kuatkan balik. Hakul muslim alal muslim, kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya, Pak. Ingat balik. Itu didikan Rasulullah kepada kita. Apa kewajiban muslim dengan muslim, Pak? Pak, kewajiban muslim dengan muslim yang lain apa, Pak? Satu, kalau ketemu saudara kita sesama muslim, maka fasallimu alaihi. Ucapkan salam. Ini mengokohkan ukhuwah nih, Pak. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Kan gitu. Kan doa yang kita sampaikan ini. Waalaikumsalam. Apa kata Rasulullah lagi? Kalau ada saudara kita yang sakit, jenguk mereka. Ini mentang-mentang tak pengurus lagi, tak pengurus BKM kita lagi, tak mau jenguknya. Ah, ini saingan saya dulu pas calon ketua BKM ini. Jangan, pecah ukhuwah kita. Ingat prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, ada ukhuwah imaniyah. Ini yang masjid ini mudah-mudahan ukhuwah imaniyah. Ada ukhuwah islamiyah. Mungkin mereka yang belum kokoh agamanya, kurang mengajinya, bapak ibu yang dakwahkan. Tugas menyampaikan ilmu agama, tugas menyampaikan dakwah mengajak orang bukan tugas kami saja Bapak Ibu sekalian, tapi tugas semua umat Islam. Ud'u ila sabili rabbika. Bapak ajak. Saya sampaikan ilmu sama Bapak, Bapak sampaikan ilmu kepada tetangga Bapak, anak istri semua. Mengajak orang berbuat baik. Tugas kita Bapak Ibu sekalian menyampaikan Islam, bukan mengajak orang masuk Islam. Paksa orang masuk Islam tak boleh. Tugas kita bukan memaksa orang untuk masuk dalam Islam. Masuk kau, kalau enggak aku tembak kau. Bukan. Tugas kita menyampaikan Islam. Ini tugas Bapak Ibu jemaah sekalian. Sampaikan Islam itu. Jangan mau ada orang bilang, ini baru 1 hari ngaji, udah sok ceramah ini. Tetap maju. Baik jemaah yang dirahmati Allah, para orang tua saya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wajaharu bi amwalihim. Maka bersungguh-sungguh beragama termasuk dengan harta. Bapak Ibu cari nafkah. Cari nafkah itu wajib, Pak. Jangan anggap itu sunnah, karena kita harus menafkahkan anak dan istri. Apa perintah Allah dalam Al-Qur'an tentang nafkah? Banyak itu. Anfaqu bi amwalihim. Bapak ketika sudah akad maka wajib menafkahi ibu. Ada namanya nafkah wajib. Maka nafkah itu ada wajib, ada nafkah sunnah, infak. Infak wajib sama ibu bapak infak lah itu, tapi wajib. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, nafkah itu hukumnya wajib. Maka untuk mendapat nafkah itu bagaimana? Bekerjalah. Perintah Allah, kalau masuk waktu sholat Jumat, maka sholat. Tinggalkan jual beli kata Allah. Apa tuh, Pak? Waktu isya. Mak. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah. Izin saya kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah kembali. Kita lanjut ayat ini kembali. Saya mohon maaf atas segala kekurangan jika tidak ada tanya jawab sama kita. Izin ya Bapak Ibu. Nah, boleh Mas. Ya. Ya. Kita rajin sholat di masjid, tapi kita mau ada di masjid. Apakah kita berdosa? Misalnya apa dosanya, Ustaz? Apa hukumannya di akhirat, Ustaz? Apakah bisa diampuni, Ustaz? Kalau kita sudah mendidiknya, anak yang sudah kita didik, Bapak sekalian, sudah kita didik, sudah kita ajarkan, ini dakwah kita tadi, mengajarkan mereka sampai dia masuk balenya. Sebenarnya bale ini kan selesai tanggung jawab kita juga berkaitan dengan mukallafnya. Kemudian kalau dia belum menikah pun berarti masih ada tanggung jawab kita kan. Tapi tetap Bapak mengajarkan agama itu satu kewajiban kita. Kalau dia sudah bale memang itu sudah tanggung jawabnya masing-masing sebagai anak. Tapi sebelum itu kita sudah ajarkan kepada anak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, sampai kita didik, pukul ketika dia tak mau sholat, semua. Pakainya bagaimana, kalau perempuan hijabnya bagaimana, itu kewajiban kita. Kalau sudah seperti itu,
maka tak mau berubah, tetap tak mau ke masjid, tetap tak mau dia beribadah dengan bagus, hijabnya tetap terbuka, maka tanggung jawab kita selesai, Pak. Maka kalau diumpamakan seperti kisah, ada seorang anak yang menuntut ayah ketika di dalam surga, ayahnya bagus ibadahnya, sholat dulu tekun, anaknya dibiarkan saja. Anaknya dibiarkan itu karena ketika sebelum balik tak pernah dididiknya. Maka anak menuntut ayah, itu ayah jangan masuk ke surga, harus sama seperti saya masuk ke neraka. Kenapa? Karena dulu ketika dia sholat, saya dibiarkannya mabuk. Dia mengaji, saya dibiarkannya ke diskotik aja. Maka jemaah sekalian, didik anak dari sekarang. Kalau sudah balik dia, mukallaf dia sudah dibebani hukum, lepas tanggung jawab kita. Ini jemaah sekalian kalau kita lihat dari fikih. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu sholat, doa. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ibadatina ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah pengajian-pengajian kami, terimalah amal kebaikan kami ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para ulama-ulama kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para orang-orang yang telah mendahului kami. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah sebagaimana mereka mencintai kami dan menyayangi kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.